Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu meski tenaga honorer dinyatakan lulus seleksi P3K, tapi khusus untuk kategori ini akan dialihkan ke status P3K paruh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kurangnya jumlah formasi yang tersedia pada seleksi P3K 2024 membuat para tenaga honorer harap-harap cemas. Pasalnya, pada seleksi P3K 2024 kali ini, nasib karir honorer betul-betul ditentukan. Apakah mereka akan terangkat sebagai P3K penuh waktu atau paruh waktu? Pemerintah sendiri telah menerapkan kebijakan strategis untuk penataan tenaga honorer melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, sekaligus memanfaatkan tenaga X honorer secara optimal di berbagai instansi pemerintah. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini saat rapat kerja bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Mengenai penataan honorer berdasarkan Undang-Undang ASN. Penyelesaian penataan tenaga honorer ditargetkan selesai paling lambat Desember 2024 sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah membuka seleksi penerimaan P3K 2024 untuk memberikan kepastian status kepada para tenaga honorer yang masih aktif bekerja. Dalam kebijakan ini, pemerintah menetapkan dua kategori pengangkatan P3K, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan atau RPP manajemen ASN yang telah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, soal dua skema P3K. Tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 akan ditempatkan dalam salah satu dari dua skema berikut ini, yaitu 1. P3K penuh waktu ditujukan bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat prioritas dan kebutuhan formasi. 2. P3K paruh waktu disediakan bagi tenaga honorer yang tidak terakomodir formasi atau tidak memenuhi kriteria P3K penuh waktu, tetapi masih memenuhi syarat minimal. Selanjutnya,
3 gulungan honorer untuk P3K paruh waktu. Kemenpan RB menetapkan 3 gulungan tenaga honorer yang harus diangkat sebagai P3K paruh waktu, yaitu 1. Peserta seleksi yang tidak lolos perangkingan tetapi telah menyelesaikan seluruh tahapan tes. 2. Honorer di wilayah yang memiliki keterbatasan anggaran untuk mengangkat P3K penuh waktu. 3. Tenaga non-ASN yang telah bekerja minimal 2 tahun namun belum terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berdasarkan simulasi dalam RPP, gaji P3K paruh waktu dihitung berdasarkan upah minimum regional atau UMR. Sebagai contoh, jika nilai UMR di suatu wilayah yaitu 2 juta rupiah per bulan, maka nilai per jam kerja akan dihitung sebesar 15.873 rupiah untuk total 126 jam kerja bulanan. Dalam skenario tersebut, P3K paruh waktu yang bekerja selama 4 jam per hari selama 22 hari kerja maka akan menerima sekitar 1,39 juta per bulan. Namun simulasi ini dinilai belum ideal karena di beberapa daerah tenaga honorer menerima upah yang lebih tinggi dibandingkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, prioritas pengisian formasi P3K. Pengisian formasi P3K pada 2024 akan memprioritaskan tenaga honorer dari kategori berikut ini. 1. Pelamar prioritas P1, guru, bidan, dan pendidik klinis yang terdaftar pada seleksi tahun 2023. 2. X tenaga honorer kategori 2 atau THK2 merupakan honorer yang terdaftar di dalam database BKN dan melamar di instansi tempat mereka bekerja. 3. Tenaga non-ASN, honorer yang sudah terdaftar di BKN. 4. Tenaga non-ASN aktif, honorer yang masih bekerja di instansi pemerintah. Selanjutnya, formasi P3K yang terbatas. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana pengangkatan sekitar 1,7 juta tenaga honorer dan non-ASN, namun hanya sekitar 1 juta formasi yang diusulkan pemerintah daerah. Karena keterbatasan anggaran, skema P3K paruh waktu dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam rapat itu, Rini Widiantini juga menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mencegah PHK massal bagi para tenaga honorer. Melalui skema P3K 2024 ini, diharapkan proses penataan tenaga honorer atau non-ASN dapat berjalan efektif dan memberi kepastian status bagi mereka yang telah lama mengabdi di instansi pemerintahan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.